Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 4 dari 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai dua tokoh Islam, yaitu Muhammad Ali Pasha dan Al-Tahtawi. Perkenalkan, saya Hairunisa Kamia Yusuf, absen 4. Lalu ada Frestia Agres, absen 9. Muhammad Gifari Komara, absen 14. Muhammad Rifki Nadif, absen 19. Odisi Septa, absen 24. Rifadila Hidayah, absen 29, dan Teza Aryadita, absen 34. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian dari negara Turki Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah seorang di antaranya bernama Muhammad Ali Pasha. Pekerjaan ayahnya di samping sebagai penjual rokok juga sebagai kepala petugas juga watchman pada sebuah kota di daerahnya. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapan dalam pekerjaannya ini, ia menjadi kesayangan gubernur Utsmani setempat. Akhirnya, ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut dan mulai dari waktu itu, bintangnya semakin meningkat terus. Setelah ia diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempatnya, ia masuk dalam dinas militer dan dalam lapangan ini juga ia menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat menaik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Setelah tentara Perancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali turut memainkan peran penting dalam politik. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Dia muncul di Mesir tahun 1799 sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Perancis. Pada awalnya, ia berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi komandan penuh. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ia diangkat menjadi jenderal tahun 1801. Pada bulan November 1805, ia menjadi penguasa di Mesir, dan bulan April 1806, ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Memasuki tahun 1843, kondisi kesehatan Muhammad Ali Pasha sudah tidak prima seperti sedia kala. Ia diketahui memiliki kecenderungan paranoia dan menjadi pelupa. Kesehatannya pun semakin menurun setelah putranya Ibrahim juga jatuh sakit dan kondisinya terus memburuk. Setelah Ibrahim meninggal, kondisi Muhammad Ali semakin parah dan akhirnya meninggal pada 2 Agustus 1849. Jenazahnya dikebumikan di sebuah masjid megah di Benteng Kairo. Karya-karya Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, menaikkan pajak. Langkah pertama yang dilakukan Muhammad Ali adalah mengamankan aliran pendapatan dengan menasionalisasi semua tanah Mesir. Dengan begitu, ia akan memegang semua hasil produksi tanah di sana. Muhammad Ali juga menaikkan pajak untuk petani, yang sebelumnya memiliki tanah di seluruh Mesir. Hal itu sengaja dilakukan karena jika para petani tidak mampu membayarnya, ia bisa menyita sawah mereka. Sumber pendapatan lain yang dipunyai Muhammad Ali juga berasal dari pajak baru atas wakaf. Yang kedua, menciptakan undang-undang. Pada 1829, Muhammad Ali mengesahkan undang-undang pidana pertamanya dengan tujuan untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat lagi. Secara perlahan, ia memang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Muhammad Ali memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Karya Muhammad Ali Pasha yang berikutnya adalah mendirikan sekolah-sekolah. Selama memerintah Mesir, Muhammad Ali Pasha banyak mendirikan sekolah. Salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan.
Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1832 digunakan untuk menghasilkan dokter-dokter perempuan yang nantinya dapat merawat perempuan dan anak-anak. Bagi para perempuan yang mengikuti sekolah ini, mereka akan mendapat pelatihan selama 2 tahun pertama. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Terakhir, karya Muhammad Ali Pasha adalah kampanye militer. Sejak menjabat sebagai gubernur, pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah untuk mendirikan militer bergaya Eropa. Ia pun menggunakan beberapa strategi baru untuk memastikan keberhasilan angkatan militernya. Salah satunya dengan mengisolasi tentara baru dari lingkungannya ke barak-barak militer. Di tempat itulah, para calon tentara diawasi dengan ketat dan diberi hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Bahkan, para prajurit akan diberi nomor untuk memastikan mereka melakukan tugasnya. Setelah itu, pasukan Muhammad Ali Pasha dikerahkan untuk melakukan kampanye militer ke Arab, Sudan, Yunani, bertempur melawan pasukan Ottoman, dan menaklukkan Suriah. Berikut adalah beberapa pemikiran, pengaruh, serta sumbangsih beliau. Yang pertama, beliau melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir. Berikutnya, dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, ia mencoba membangun sistem irigasi dan perbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Yang ketiga, darinya, sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir, hingga telah menciptakan berbagai sekolah kejuruan dan sekolah formal seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Berikutnya, beliau bekerja sama dengan Perancis untuk melatih sistem militer baik Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mesir. Dan yang terakhir, beliau mengirimkan para pelajar Mesir untuk belajar ilmu penerjemahan di Eropa. Dilanjut dengan materi slide ketujuh, yaitu penanaman nilai untuk kehidupan. Yang pertama, mencontoh Muhammad Ali Pasha. Ketika kita memiliki suatu ambisi atau visi yang besar, maka kita juga harus setakah dan juga memberi usaha yang besar untuk mencapainya. Yang kedua, sebagai pribadi alangkah lebih baiknya jika kita memiliki prinsip pemikiran yang inovatif dan maju. Dilanjut dengan materi slide ke-8, yaitu biografi Al-Tahtawi. Rifah Rafi Al-Tahtawi lahir pada tanggal 15 Oktober 1801 di Tahta Mesir. Beliau lahir dari keluarga yang terpandang dan berkecukupan, namun jatuh miskin karena hartanya diambil oleh Muhammad Ali Pasha, seorang gubernur Mesir pada saat itu, yaitu karena beban pajak yang tinggi. Hal ini membuat Rifah dan keluarganya pindah ke kota Girga, di mana beliau tinggal bersama pamannya dan mengenyam pendidikan umum hingga berkuliah ke Universitas Al-Azhar. Selama berkuliah, beliau merupakan anak kesayangan salah satu gurunya dan sempat mengajar 2 tahun. Bahkan berhasil menjadi imam untuk tentara Mesir pada saat itu. Pada tahun 1826, Rifah Al-Tahtawi dikirim ke Perancis dari misi beasiswa yang diberikan oleh Muhammad Pasha berkat rekomendasi dari gurunya selama di Perancis. Beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu bumi, teknik sejarah, dan hingga politik. Berbagai disiplin ilmu ini beliau pelajari untuk menerjemahkan literatur berbahasa Perancis ke bahasa Arab, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan dari Barat ke dunia Islam, khususnya di Mesir. Selama berada di Paris, kehidupan glamor daerah tersebut hampir tidak mempengaruhi kepribadian Al-Tahtawi. Di sana, beliau tetap menjalankan sholat 5 waktu, puasa, tidak bermabuk-mabukan, dan tidak mengonsumsi makanan haram. Ia tetap melanjutkan studi Al-Qur'annya dan bahkan mempelajari karya yang berkaitan dengan agama lain. Pada tahun 1830, Al-Tahtawi berhasil lulus ujian dalam bidang terjemahan di Paris setelah 12 buku terjemahannya diuji. Pada tahun berikutnya,
Ia pulang ke Mesir dan bekerja sebagai guru dan penerjemah di Kairo. Selama di Mesir, Al-Tahtawi masih berkecimpung dalam bidang terjemahan dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah dari sekolah bahasa pada tahun 1837. Setelah diangkatnya Abbas Pasha sebagai gubernur di daerahnya, nasib Al-Tahtawi mulai terpuruk. Sekolah yang beliau arahkan ditutup paksa dan beliau dibuang ke Sudan untuk mengurus sebuah sekolah dasar. Untungnya, oleh Said Pasha, Al-Tahtawi dikembalikan ke Kairo untuk mengajar di sebuah sekolah militer di Haus al-Marsud dan akhirnya beliau berkarir di Departemen Penerjemahan pada masa pemerintahan Ismail Pasha. Al-Tahtawi meninggal pada 27 Mei 1873 pada usia 27 tahun di Kairo karena sebuah penyakit. Jenazahnya dikuburkan di sebuah pemakaman keluarga yang tidak jauh dari Universitas Al-Azhar. Karya-karyanya, pertama, karya terjemahan. Karya Al-Tahtawi sebagai penerjemah buku dimulai ketika beliau datang ke Perancis pada tahun 1826. Berbeda dengan penerjemah pada umumnya yang menerjemahkan buku pada satu bidang ilmu, Al-Tahtawi mampu menerjemahkan buku dari berbagai bidang keilmuan seperti politik, sejarah, matematika, filsafat, geografi, fisika, dan lain-lain. Hal ini beliau lakukan agar masyarakat Arab dapat mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan barat yang perlu mereka ketahui untuk kemauan mereka. Beberapa buku yang beliau terjemahkan antara lain Principes Metallurgiques, Des l'Esprit des Lois, dan Du Contrat Social. Yang kedua, memoir. Setelah belajar bahasa Perancis di Marseille, Al-Tahtawi memutuskan untuk berangkat ke Paris. Selama di Paris, beliau merasa takjub dengan megahnya kota Paris yang begitu modern. Beliau pun menuliskan pengalamannya selama berada di kota Paris dalam sebuah buku yang bernama Takhlis al-Ibris fi Takhlis Baris, atau secara umum dikenal dengan nama Rihlah atau Lord de Paris dalam bahasa Perancis. Dalam karya memoir ini, beliau menuliskan lika-liku kehidupannya selama 5 tahun belajar di Paris, karya-karya yang sempat beliau baca, dan segala hal tentang Paris mulai dari budaya hingga politik. Karya yang ketiga ada humaniora. Dalam bidang humaniora, Al-Tahtawi menerbitkan beberapa buku dalam bidang ilmu kebahasaan, sejarah, teologi Islam, dan kependidikan. Salah satu contoh buku yang beliau terbitkan adalah Al-Mursyid Al-Amin fi Tarbiyat Al-Banat wa Al-Banin, Petunjuk Pendidikan bagi Putra-Putri, yaitu sebuah buku pedagogi yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara, serta menjelaskan perbedaan karakter laki-laki dan perempuan, juga perbedaan gaya pendidikan dalam menghadapi keduanya. Karya yang keempat ada puisi. Al-Tahtawi sempat membuat beberapa puisi yang dipersembahkan untuk Khedive Mesir, yaitu semacam pejabat kerajaan pada saat itu. Puisi karya beliau tergabung dalam tema nasionalisme yang berjudul Qasidah Wataniyah Misriyah atau puisi kebangsaan Mesir. Puisi-puisi beliau digunakan sebagai persembahannya kepada Gubernur Muhammad Said Pasha pada tahun 1855. Lalu ada pemikiran, pengaruh, serta sumbangsih. Al-Tahtawi merupakan penggagas ideologi nasionalisme dan patriotisme di Mesir pada akhir abad ke-18. Menurut Al-Tahtawi, prinsip dan hukum Islam atau fikih merupakan hukum yang rasional. Tidak ada pemikir barat yang bisa menyaingi kesempurnaan hukum Islam. Lalu, dalam bidang ekonomi, Al-Tahtawi berpikir bahwa sumber peradaban manusia lahir jika dua kebutuhan telah terpenuhi, yaitu spiritual dan material. Kebutuhan spiritual dipenuhi dengan ketaatan terhadap ajaran para nabi, dan kebutuhan material dipenuhi dengan kekayaan dan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ini, menurutnya, bank negara merupakan sistem yang baik dan bukan riba, selama tidak melebihi ketentuan undang-undang negara. Lalu, beliau pun sangat mendukung sistem perpajakan dan reformasi perpajakan untuk mendanai biaya pembangunan negara. Dalam bidang pendidikan, Al-Tahtawi percaya bahwa pendidikan merupakan hal yang universal, diperuntukkan untuk seluruh kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Penanaman nilai untuk kehidupan. 1. Menuntut ilmu adalah hal yang penting. Namun kita pun tidak boleh lupa untuk membagikan ilmu-ilmu kita kepada orang lain dan tidak hanya menyimpannya untuk kepentingan diri sendiri. 2. Jika kita bersungguh-sungguh dan giat berusaha dalam menuntut ilmu, tentu kita akan mendapat hasil yang sesuai dengan
kesungguhan kita tersebut. 3. Berada dalam kondisi kurang mampu dalam hal ekonomi tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak berusaha menuntut ilmu. Sekian dari kami kelompok 4 11 MIPA 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.